Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam. selamat malam semuanya. Apa kabar? Baik ya. Nah, pada biasanya kan setiap hari Rabu tetap setiap jam 7 malam di Dimex akan mengadakan yang namanya webinar Zoom. Nah, pada hari ini kan temanya adalah tips psikologis trading untuk trader pemula. Nah, sebelum kita mulai materi kita kan, kita sapa dulu ya salah satu narasumber kita hari ini, yakni Master Saukani dari Dimek Jakarta. Halo Master, Halo, Master. selamat malam ya. Baik, baik Master. Ini langsung aja, Master, kita bahas materinya. Oke, baiklah. Sebelumnya kita sapa dulu ya penonton kita, nah atau peserta kita. Nah, selamat malam Pak Yovan. Selamat malam ini Ibu atau Haji nih, Ibu Haji. Selamat malam Pak Haji. Nah, maaf ya kita sedikit aja yang kita sampaikan soalnya kalau kita sebutin satu-satu lama gitu. Iya, Nah, betul. ya kan? Nah, materi tema kita adalah psikologis trading untuk trader pemula. Nah, pada Master Saukani kita persilakan untuk membawa materinya. Silakan Master. Oke, terima kasih untuk Master Teguh atas pertemuan kesempatan pada malam hari ini. Mudah-mudahan Master Teguh selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Sebelum saya mulai, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya guys. Bertemu lagi dengan saya, Salkan FX dari Didimex Jakarta. Pembahasan tema pada malam hari ini lumayan seru dan menarik karena kita akan membahas terhadap bagian yang paling besarnya terhadap money management dalam bisnis trading forex. Nah, ini saya mau share dulu ya. Saya share. Udah kelihatan belum? Kelihatan ya? Sudah. Udah. Nah, Langsung terima kasih. nah, tema pada hari kita tidak akan jauh yang mengenai terhadap psikologi trading. Sebenarnya psikologi trading itu, saya berikan penjelasan dari pendapat saya dulu, guys. Psikologi trading itu adalah bagian yang paling penting menurut saya untuk kita melancarkan bisnis kita dalam mencari profitable di market bisnis forex. Itu yang pertama. Karena apa? Karena biasanya orang punya maaf, biasanya orang punya ilmu, tapi psikologi tradingnya atau mentalnya itu nggak kuat, dia akan tetap juga akan pasti gagal-gagal juga. Kenapa? Karena dia tidak terlatih terhadap mental psikologinya, sehingga dia ragu terhadap ilmu yang dia punya, sehingga terjadinya telat entry, telat mendapatkan price action, terus tidak menjalankan money management, menganggap bahwasannya market ini bisa 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 ini bisa ke arah sini, bisa ke arah sini. Dengan mindset pikirannya sendiri, seakan-akan dia sendiri yang menggerakkan market. Itu menurut saya, psikologi trading ini harus benar-benar dibangun dengan tertata rapi terlebih dahulu. Makanya saya tuh selalu memberikan edukasi terhadap semuanya bagi yang ikut edukasi bareng saya. Yang kita bangun itu adalah psikologi trading dulu, money management trading dulu, baru ke teknikal. Karena kalau misalnya langsung teknikal dulu, psikologinya belakangan, money managementnya belakangan, hancur semuanya. Karena ini merupakan ucapan yang saya berikan penjelasan hal ini karena dari sesuatu yang benar-benar fakta terhadap apa yang sudah terjadi di pelajaran yang saya ambil pada keadaan yang fakta. Misalnya, ada orang, dia naruh trading 100 juta, 50 juta, atau 1 miliar kita taruh. Dia bermindset bahwasannya trading ini cara cepat dia itu menjadi kaya. Cara cepat ya, bukan mengembangkan dana untuk kita proses jadi kaya. Itu beda secara definisi dan penjelasannya. Nah, ketika dia punya mindset seperti itu, psikologinya dia tidak pakai, manajemennya dia tidak kaji, walaupun dia punya teknikal, tetap akan hancur-hancur juga.
Karena semuanya jadi berantakan, psikologi tradingnya, manajemennya jadi hancur semua, semuanya jadi berantakan. Nah, inilah materi pada malam ini menurut saya hal fundamental dasar dari segala pengetahuan bisnis trading forex dari secara fundamental, secara analisa teknikalnya maupun yang lainnya, inilah yang harus kita bangun pokok. Oke, sekarang lanjut. Psikologi trading merupakan keadaan mental seorang trader ketika menjalankan trading plan ataupun strategi trading yang berpengaruh terhadap kesuksesan dari hasil tradingnya. Nah, ini penjelasan yang baku terhadap definisi psikologi trading. Tetapi penjelasan lebih luasnya itu seperti itu. Yang tadi saya katakan bahwasannya ini tuh hal yang paling pokok untuk kita ketahui, untuk kita kaji, untuk kita pelajarin bagaimana cara kita mentata, menstrukturkan terhadap psikologi trading kita, mental kita untuk benar-benar siap terjun di bisnis trading. Sehingga kita tidak melupakan terhadap 3 hal. Yang pertama, dana. Yang kedua adalah psikologi. Nah, psikologi ini bagiannya luas. Bisa ke money management, bisa ke yang lainnya. Yang merupakan agak tersistematis terhadap konsep bisnis kita di bisnis trading. Yang ketiga adalah teknikal sebagai pendorongnya untuk kita mencari profitable. Itu penjelasan secara sederhananya seperti itu. Agar kita itu tidak selalu rugi, dan rugi. Dan kita mengatakan bahwasanya, bisnis trading mah ini judi, bisnis trading mah bikin duit jadi habis. Sebenarnya semua bisnis kalau tidak didampingi oleh persiapan yang siap itu akan hancur-hancur juga. Maupun bisnis yang fakta seperti kayak bisnis kafe atau apa, kalau misalnya tidak didampingi dengan ilmu pengetahuan dan persiapan sistem yang benar-benar sudah terkonsep, maka itu akan menyebabkan kehancuran-kehancuran juga. Itulah fungsinya. Makanya di sini mindset kita ubah. Bisnis trading adalah bagaimana cara kita mengembangkan dana kita menuju kaya, bukan bagaimana cara kita cepat menjadi kaya. Itu 2 hal terhadap kalimat dan definisi yang berbeda. Nah, selanjutnya, untuk itu, berikut 4 tips bagi para trader dalam menjaga psikologi trading dengan baik layaknya trader profesional. Sebenarnya trader profesional itu sebenarnya sama saja bagi siapa saja menurut saya yang mau belajar dari dasar. Karena apa? Karena dalam kita belajar ilmu hukum, belajar ilmu pendidikan, belajar ilmu sastra, itu menurut dari yang saya ketahui itu adalah fundamental dasar-dasar inilah menjadi tiang pokok untuk kita ke depannya itu menjadi mulus. Karena kita kalau misalnya belajar hukum tetapi kita dasar undang-undangnya kita tidak mengetahui, maka kesananya kita pasti akan jadi orang yang gagal terhadap pemahaman soal hukum. Begitu juga trading. Di bisnis trading forex, hal yang paling dasar itu adalah ini materi yang kita bahas, yaitu tanpa kita mengatakan seperti trader profesional, karena semua ini sudah sepakat untuk dijadikan sebagai dasar yang paling kuat untuk kita selama dalam bisnis trading forex. Yang pertama adalah menggunakan uang dingin untuk trading. Nah, ini kebanyakan orang salah mikirnya. Bisnis trading itu orang, gue lariin aja bisnisnya ke trading aja biar uang gue muter terus. Ya muter terus kalau misalnya kagak disiapin oleh teknikal yang kuat, disiplin yang pas, dan psikologi mental yang bagus. Nah, sama-sama aja uangnya keluarnya kemana? Uangnya keluarnya hilang, jadinya stres. Makanya semua dalam bisnis harus pakai uang dingin. Nah, itu yang bikin kita jadi selamat. Kedua, membatasi maksimum stop loss dalam sehari. Maksudnya apa? Namanya kita trading, ini materi yang sebelumnya pernah saya bahas, kita itu sebagai trader, bukan sebagai investor. Nah, namanya sebagai trader, kita itu pasti memiliki keuntungan dan kerugian, yang dimana kita harus memaksimumkan terhadap stop loss-nya, yaitu dengan pengertian lain, money management, risk and reward-nya harus kita batasin. Dalam batasan apa ketika kita dalam keadaan rugi, dan dalam batasan apa ketika kita mendapatkan keuntungan. Walaupun pada dasarnya maksimal terhadap keuntungan di trading forex itu tiada batas, tetapi kerugian itu bisa kita batasi dan kita terus-terusan meminimalisir. Nah, hal ini yang sering dilupakan oleh trader.
karena dia memiliki dana yang banyak, ditahan, tambah SL, mampus, moncos. Oh, ini kalau bahasa orang Betawi bilang, hancur. Kenapa? Dia beranggapan maksudnya, duit gua 1 M. Gua tahan kuat, ini berapa poin? Kalau misalnya satu layar. Kalau misalnya 5 layar, dengan total 2 lot, 2 lot, 2 lot, boncos juga. Makanya satu menggunakan uang dingin agar kita tidak terjadi apa-apa dan agar psikologis mental aman karena uangnya dingin. Jadi nggak perlu untuk ganti utang sana sini karena kita pakai uangnya uang dingin yang kita hasilkan dari uang pribadi. Kedua, kita batasin terhadap kerugian kita pada satu hari layaknya seorang trader atau dagang gitu. Yang ketiga, kita harus mengetahui terhadap statistik win rate-nya itu dan disiplin menerapkan trading plan. Maksudnya statistik win rate-nya itu apa sih? Nah, kita dalam trading itu pasti kita memiliki win rate. Nah, win rate yang keinginan kita itu sebenarnya secara bahasa sederhananya, kalau dalam bahasa lainnya itu kita sebut adalah risk and reward. Nah, risk and reward kita berapa? 1:1, 1:2. Nah, misalnya kita dapat keuntungan maunya 60% dan kerugian kita 40%. Jadi, jangan sampai kerugian kita melebihi terhadap keuntungan kita yang kita raih. Itu bisa merusak terhadap sistem money manajemennya, jadi tidak stabil. Dan selalu disiplin menerapkan trading plan. Nah, trading plan ini sesuatu yang tidak dipisahkan terhadap statistik win rate. Jadinya apa? Kita harus secara konsisten risk and reward kita 1:1 atau 2:1. Itu yang harus benar-benar kita disiplinkan dan tidak boleh kita keluar terhadap disiplin dari trading plan kita, statistik win rate kita untuk kita meraup keuntungan dalam terjun bisnis trading forex. Yang keempat, evaluasi trade yang terkena stop loss. Ini menurut saya poin 4 ini sangat benar-benar yang tidak pernah dilakukan, bahkan sangat jarang ya, bukan tidak pernah. Mungkin mayoritas ya, mayoritas yang menurut saya itu tidak adanya evaluasi terhadap sesuatu di bisnis forex itu kalau misalnya kita itu kena stop loss. Yang ada apa? Yang ada kita akan terus hajar, hajar lagi balas dendam. Misalnya hari ini, malam ini jam setengah 8, aneh rugi nih $80. Pokoknya jam 9 duit $80 itu harus balik lagi. Nah ini, dia nggak evaluasi, dia nggak ngambil pelajaran bahwasannya bisnis trading forex itu adalah bukan mengikuti ambisi dan nafsu, tetapi bagaimana cara kita mengevaluasi terhadap apa yang kita jalankan terhadap pergerakan harga market pada setiap harinya. Evaluasi. Oh, kalau misalnya kita kena SL di sini, berarti lain kali kita harus lebih teliti lagi. Kita harus lebih sabar lagi menunggu konfirmasi candle-nya, ada bentuk apa, apakah terjadinya rejection, false break, apakah terjadinya ada pola-pola chart pattern, pola dispersal, bilateral, dan apapun itu. Kita harus di sini ketika kita kena stop loss, evaluasi evaluasi itulah yang apa namanya yang membuat kita untuk bisa menjadi trader yang cerdas. Nah, ini itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan nanti materi pada kesempatan malam ini akan dijelaskan lebih lanjut dan lebih luas oleh masternya dari Master Trading yaitu Master Teguh. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Mas Saukani sudah menjabarkan tentang tipsnya psikologi trading ya untuk trader pemula. Sama-sama Nah, Master. iya kan? Nah, mungkin saya bahas sedikit tentang materi saya. Cuma tidak perlu lama-lama. Yang kita lamakan nanti adalah tanya jawab. Jadi materinya cukup singkat, tapi tanya jawabnya kita perlamakan ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh diangkat tangan. Jadi nanti kita bisa berdialog atau boleh juga ditulis di chat komentar. Jadi bisa kita jawab. Nah, baiklah untuk materi selanjutnya itu yang adalah saya yang akan membawakan sendiri materinya tentang psikologis trading untuk pemula. Nah, nah.
Nah, nah, tips psikologis trading untuk pemula. Tidak perlu banyak-banyak, cuma ada 5. Kalau untuk saya, kalau Pak Master Saukani tadi udah dibahasnya juga. Nah, yang pertama itu adalah terima loss atau kerugian dalam trading forex. Nah, kenapa sih saya mengatakan kita nih harus terima loss atau kerugian dalam trading forex? Kita ingatkan lagi bahwa trading forex itu adalah bisnis, di mana setiap bisnis itu pasti ada yang namanya risiko kerugian. Nah, ketika kita ada mengatakan risiko kerugian, bisnis apapun pasti ada. Contohnya kalau misalnya kita lihat di konvensional ya, itu kita anggap baru-baru ini yang terjadi di wilayah saya itu di Pekanbaru, itu dia di pasar tersebut mengalami kebakaran. Nah, artinya apa? Ketika di sana ada pedagang emas, jual beli emas fisik. Nah, resikonya apa? Resikonya terjadi kebakaran. Nah, ketika terjadi kebakaran, apa sih yang dilakukannya? Ternyata ketika saya tanyakan kepada mereka, mereka akan menyelamatkan asetnya. Ternyata kan tidak semua aset yang bisa dibawa atau diselamatkan saat keadaan kebakaran. Ternyata setelah saya tanyakan, 50% yang bisa aset diselamatkannya. 50-nya lagi ya bisa dibilang ada yang mencari kesempatan, ada juga yang mengalami kerugian kayak terjadi kebakaran jadi tidak bisa diselamatkan asetnya. Nah, yang kedua, tips yang kedua adalah mengatakan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang biasa dalam trading forex. Nah, kok hal biasa sih dalam trading forex ya? Kenapa saya katakan ya itu kenyataan gitu loh. Saya sendiri pun masih membuat kesalahan dalam melakukan analisa. Saya belum ketemu atau belum mungkin bahkan tidak ada ya trader yang udah berpengalaman pun walaupun 10 tahun itu pasti ada mengalami kesalahan atau membuat kesalahan. Contohnya kalau ketika Bapak Ibu eh, udah trading nih, anggap yang udah 20 tahun, itu artinya apa? Ketika kita lihat riwayat transaksinya, itu pasti ada yang namanya loss. Loss itu apa? Nah, loss itu terjadi ketika trader tersebut mengalami atau membuat kesalahan. Lalu, makanya saya bilangin membuat kesalahan itu adalah hal yang biasa. Nah, nah, terus kalau misalnya udah mindset kita kesalahan itu adalah hal biasa, apa sih yang akan kita lakukan? Nah, kan tidak mungkin kan kesalahan tersebut kita ulang dan kita ulang. Yang pasti, ketika kita melakukan kesalahan dalam trading forex, yang kita lakukan adalah mengevaluasi. Kenapa sih bisa kita membuat kesalahan tersebut? Kita lihat, misalnya kalau misalnya Bapak Ibu ambil contoh entry posisi buy XAUUSD, ternyata Bapak Ibu kena stop loss. Nah, di situ Bapak Ibu perhatikan, loh, saya kok bisa kena stop loss? Di mana sih kesalahan saya? Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu mengetahui kesalahan, artinya apa? Artinya Bapak Ibu bisa mengevaluasi. Contohnya, kalau trading forex seperti itu. Kalau misalnya kegiatannya lain apa? Contohnya kalau misalnya kita naik sepeda nih. Nah, artinya apa? Ketika kita naik sepeda kan tidak mungkin kita bisa langsung lepas gitu ya, langsung jalan. Pasti ada yang namanya terjatuh, kemudian kita naik lagi terjatuh. Nah, sampai beberapa kali pasti udah mengalami kelancaran. Jadi kesalahan dalam trading forex itu biasa. Dimanapun kesalahan itu dalam hal biasa. Tapi ingat, walaupun biasa, kita harus melakukan yang namanya evaluasi. Jangan sampai mengatakan kesalahan biasa dan kesalahan itu biasa. Nah, ketika Bapak Ibu tidak mengevaluasi kesalahan yang Bapak Ibu lakukan, bisa-bisa akun Bapak Ibu mengalami yang namanya MC. Bahkan bisa terjadi stop out gitu ya, ya Bapak Ibu. Ingat, kesalahan memang biasa terjadi, tapi kita harus mengevaluasi kenapa sih kita bisa melakukan kesalahan. Nah, nah ini juga yang tadi kata Master Saukani bahwa trading itu eh, bisa membuat kaya, tapi kita bertahap. Bukan kita kalau misalnya udah mindset kita
trading ini bisa buat kaya, langsung langsung kaya. Ah, itu salah. Memang trading ini bisa membuat kita kaya, tapi ingat bertahap. Yang namanya trading bertahap, tidak ada yang namanya instan. Mie instan aja, kalau Bapak Ibu mau makan, pasti Bapak Ibu masak dulu ya kan? Nah, begitupun juga dengan trading forex. Atau ada yang contoh yang paling kuat itu seperti Coca-Cola. Kalau misalnya Bapak Ibu lihat sejarah Coca-Cola, itu ketika mereka melakukan produksi, itu pembelian pertama itu hanya bisa dibilang hitungan tidak sampai 10. Tidak sampai 10 botol. Lalu apakah Coca-Cola itu berhenti melakukan produksi dan menutup pabriknya? Kan tidak kan? Tetap bertahap, bertahap dan bertahap sehingga sampai sekarang ini Coca-Cola dikenal oleh dunia. Nah, sama juga kayak trading forex bisa membuat kita kaya tapi bertahap. Tidak ada yang namanya instan di dunia ini. Nah, yang tips selanjutnya itu adalah membuat take profit dan stop loss secara bijaksana. Maksudnya apa? Ini maksudnya ketika kita menentukan take profit atau stop loss itu harus objektif, bukan subjektif. Objektif itu adalah sesuai dengan fakta, jangan mainkan perasaan gitu. Nah, ketika kita melakukan perasaan atau subjektif, bisa jadi kita terkena yang namanya harapan gitu. Contoh, penempatan take profit itu tidak boleh terlalu jauh dan penempatan stop loss itu tidak boleh terlalu dekat. Nah, kenapa sih dikatakan bahwa take profit itu tidak boleh terlalu jauh? Bisa jadi sebelum take profit yang diinginkan. Contoh nih, Bapak Ibu mau ngambil posisi buy XAUUSD di 18.20. Bapak Ibu meletakkan TP di 18.50. Nah, kalau kita melihat secara teknikal tidak akan sampai ke 18.50. Jadi Bapak Ibu mengharapkan 18.50 itu akan kena TP. Nah, ternyata di 18.30 XAUSD mengalami penurunan. Nah, jadi yang aturannya Bapak Ibu bisa mendapatkan profit malah terjadi loss. Nah, begitupun stop loss itu tidak boleh terlalu dekat. Nah, kenapa sih tidak boleh terlalu dekat? Nah, ketika Bapak Ibu meletakkan stop loss terlalu dekat, bisa jadi itu nanti ketika eh, dia turun, misalkan buy XAUSD di 18.20, Bapak Ibu pasang stop loss di 18.18. Nah, itu kan terlalu dekat ya 20 sama 18. Bisa jadi ketika dia yang namanya pasar kan ketika kita ambil buy tidak mungkin langsung pasar itu atau market itu mengalami penaikan. Pasti ada yang namanya mengalami penurunan dahulu. Nah, jadi ketika terlalu dekat bisa jadi stop loss Bapak Ibu tersentuh oleh hard market kemudian berbalik arah sehingga eh, yang aturannya profit kena kena loss karena stop loss Bapak Ibu terlalu dekat. Nah, jadi dan juga peletakan stop take profit dan stop loss itu mengikuti aturan teknikal yang Bapak Ibu kuasai. Jadi tidak boleh meletakkan take profit sama stop loss itu sembarangan, tetap mengikuti aturan yang ada. Nah, tips yang kelima atau yang terakhir itu jangan takut ketinggalan momen. Nah, biasanya nih ketika pemula-pemula atau yang baru memulai trading, biasanya mereka mengatakan saya takut ketinggalan momen dan memaksa entry posisi. Artinya apa? Ketika Bapak Ibu mengetahui atau menguasai teknik, artinya apa? Setiap teknik itu memiliki aturannya. Ketika Bapak Ibu sesuai dengan aturan teknik yang Bapak Ibu kuasai, Bapak Ibu ikuti aja aturan tersebut. Jangan takut ketinggalan momen. Contoh, Bapak Ibu mengambil posisi XAUUSD pasang posisi buy ini. Ternyata anggap di sini Bapak Ibu ada plan trading buy XAUUSD 18.20.
sedangkan harga sekarang masih di 18.15. Nah, karena Bapak Ibu takut nih melewati buy stop. Nah, maaf ulangi, harga eh, harga sekarang tren kan Bapak Ibu kan di 18.20 nih. Contoh mau dalam plan trading Bapak Ibu 18.20. Ternyata di harga sekarang kan di 18.25. Artinya kan masih ada 5 poin lagi sebelum menyampai 18.20. Karena Bapak Ibu takut atau tidak takut nih tidak sampai di 18.20, Bapak Ibu langsung ambil posisi 18.20 18.25. Artinya apa? Sebelum sampai di harga 18.20, Bapak Ibu udah pasang posisi buy di 18.25. Ternyata ternyata harga itu jatuh gitu. Saat itu saya yang kena loss-nya sedikit malah besar karena Bapak Ibu memaksakan ambil posisi buy gitu. Padahal emang belum waktunya untuk ngambil posisi buy. Tapi apakah langsung ke 18.20? Kadang kan ada naik. Nah, kalau misalnya tidak sampai ke 18.20 atau tidak sesuai dengan plan trading yang telah Bapak Ibu ciptakan atau Bapak Ibu lakukan, ya udah biarkan aja, kita tunggu, Bapak Ibu tunggu sampai sesuai dengan plan trading Bapak Ibu. Jangan takut ketinggalan momen. Kenapa? Karena ke momen itu bukan hanya satu momen. Kita di sini dalam trading ini kita menunggu momen Bapak Ibu, bukan mencari. Kenapa saya katakan menunggu? Soalnya kita nih melakukan trading forex ini menggunakan duit, bukan menggunakan down. Kalau misalnya menggunakan down kan kita bisa ambil petik gitu. Tapi kalau duit, nah yang rencananya duit kita atau dana kita ingin berkembang malah berkurang karena kita tidak sesuai dengan plan trading yang telah kita siapkan. Nah, itu dia 5 tips yang untuk psikologis trading dari saya. Nah, setelah ini kita langsung langsung melakukan tanya jawab nih. Kalau misalnya ada Bapak Ibu ingin bertanya, silahkan di chat di komentar atau akan kita buka untuk bisa berdialog gitu. Halo. Halo Master Cokani. Oh, Gimana nih? Kayaknya udah tentang psikologis, mungkin ada yang beberapa lah ya yang beranggapan psikologis ini kurang kurang dibutuhin mungkin ya. Tapi saya pribadi kalau misalnya mengatakan psikologis ini kan bisa dibilang 80%. 20% itu teknikal sama fundamental. Nah, bagi Bapak Ibu yang masih belum paham nih tentang psikologis, bisa Bapak Ibu bertanya sama kita sehingga kita bisa menjawab pertanyaan tentang psikologis. Nah, ini kita sambil menunggu pertanyaan. Gimana kalau misalnya kita bahas market dulu, Master? boleh. Ini kayaknya udah telat sih ya kasih tahunya saya, tapi mudah-mudahan masih ada kesempatan. Kalau bisa XAUSD sell di area 1841 sampai 1844 sampai terjauhnya 1847. Tadi saya mau ngasih tahu cuman tadi Master Teguh lagi ini, tapi udah running nggak apa-apa. Kalau misalnya mau follow TP-nya di 1835 apa enggak 30 boleh. Mungkin Saya ketik aja ya. ditulis di komentar nih. Ya. Mungkin ditulis di komentar supaya dibaca mungkin kan. Sambil ada signal nih untuk Bapak Ibu yang mengikuti webinar hari ini XAUSD Master. Silakan ditulis.
supaya Bapak Ibu bisa follow. Kalau mau follow silahkan. Tapi ingat, ikuti atau ingat lot sama money management. Resikonya tetap jaga lot dan money manajemennya. Iya, betul. XAU USD. Nah, sell XAU USD area 1842, 1844, 1847 dan SL 1854 atau 1855 dan TP 1830. Nah, ini ke apa? Aduh, ke apa Master? Ke peserta. Ke peserta ya? Ini kalau ke peserta kemana ya? Ini dia ada saya tulis. Oh, udah ya? Yang tadi ke panelis saja, jadi cuma kita Oh, yang bisa. iya. Maafin Master. Ini dia sell XAUUSD area 1842, 1844, 1847 dan SL di 1854, 1855 dan 1830. TP di 1830. Nah, silakan bagi Bapak Ibu yang mau follow silahkan, tapi ingat jaga lot dan money manajemennya. Ya, lotnya lot mini aja guys. Lot Jadi mini aja cukup, walaupun mini tapi hasilnya maksimal. Nah, iya betul. Itu ya. Kalau misalnya udah running, kalau misalnya 4 poin, 5 poin, kata aja nggak apa-apa. Yang penting buat jajan-jajan. Kalau udah 4 poin, kalau misalnya kita ngambil 0,1, kita udah dapat 400 poin, 400.000 ya. Iya. Lumayan lah untuk 0,1 gitu. Ini ada pertanyaan ini. Panen. Ini Bapak atau Ibu nih Haji nih. Panen ya. Semoga kita panen take profit semua ya. Ini Bapak aja, ini biasanya nih kalau tiap webinar ini pertanyaannya sedikit gitu, tapi maunya signal gitu. Seperti itu memang. Soalnya gini, manfaatinlah edukasinya gitu. Jadi signal itu bisa dibilangin bonus lah ya, Master. Iya betul. Edukasi itu nomor 1, tapi signal itu nomor 2 kalau bisa kan gitu ya. Kenapa soalnya dikatakan di signal itu nomor 2 dan edukasi nomor 1? Dia kayak gini. Kalau pendapat saya, kalau saya lebih bagus Bapak Ibu terlepas dari kita. Maksudnya terlepas gimana? Bapak Ibu tidak terlalu bergantung sama analisa kita. Kenapa katakan kayak gitu? Kalau hebat analisa Bapak Ibu daripada analisa kita gitu. Kalau pendapat saya seperti itu. Jadi manfaatin aja edukasi dari Didi Match ini, gratis kok, nggak berbayar, manfaatin aja. Itu kalau misalnya 1842 sekarang udah di harga 1842. Kalau misalnya mau nunggu di 1844 nggak apa-apa sampai 1847. Tapi kalau misalnya di 1842 juga nggak apa-apa. Tapi sebenarnya saya tadi ngeluarin sinyal itu 1844. 1842-nya nggak tulis, cuman harga udah ke bawah. Jadi nggak apa-apa. Jadi udah bisa nih ya. Udah bisa. Jadi kalau misalnya mau di-follow silakan. Betul. Ini komentarnya di mana sih nih Master ya? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan ya? Master Sokani, ada pertanyaan. Kenapa namanya Didimax Education Center? Kayak pusat dong. Atau satu nama. Ini maksudnya kayak pusat dong atau satu nama. Maksudnya gimana ini ya? Didimax Education Center itu nama dari sebuah grup edukasi dari Didimax pusatnya. Jadi itu ada master-master hebat juga, yaitu Master Sonson, Master Syam, dan Master Widi. Nah, itu beliau bikin grup untuk memberikan sebuah edukasi dan bimbingan yang bernama Didimax Education Center. Itu di pusatnya kalau di Jakarta, namanya Didimax Education Jakarta. Disebutnya DEJ dan DEC. Tuh. Iya. Kalau di Pekanbaru namanya DP, Didimax Education Pekanbaru. Kalau Jakarta DEJ ya? Iya, DEJ. Didimax Education Jakarta. Sebenarnya kalau misalnya bagusnya apa,
kita di Dimex itu memiliki keunggulan dari semua di Dimex yang maupun yang dari Pekanbaru, Jakarta, Bandung, Makassar ataupun Jogja memiliki keunggulan, yaitu pertama kita memberikan edukasi dan bimbingan yang mana kalau misalnya kita dari basic kita ajarkan dari basic sehingga sampai expert sampai bisa itu, dan kita juga memberikan sebuah suggest mapping terhadap pergerakan XAUSD dan juga mata uang lainnya dan juga sekaligus sinyal. Nah, jadi seperti itu. Jadi semuanya sama saja gitu. Kalau misalnya di Dimex Bandung ada Master Sonson, ada Master Syam, ada Master Widi. Kalau di Jakarta ada Master Al, Master Depan, ada Miss Chenli. Itu the four of ini traders, suhu. EMA expert. EMA expert. Nah, kalau misalnya di Pekanbaru ada Master Teguh, tuh. Ada Master ada Abdul Kamim. Abdul Kamim. Ya, Master Candlestick dan psikologis. Ya, betul. Jadi kalau misalnya ditanyakan keunggulannya masing-masing cabang itu sebenarnya sama aja kan, di mana setiap cabang-cabang itu kan memberikan edukasi. Mungkin kalau misalnya dilihat itu ya, palingan tekniknya aja yang berbeda mungkin ya. Iya, betul. Yang penting tapi kita, kan, ya lanjut Master. Nah, tapi yang namanya teknik kan ini saya katakan lagi, teknik itu kan tergantung sama diri kita. Bisa jadi saya mengatakan MA itu bagus, bisa jadi Master Saukani mengatakan MACD bagus, bisa jadi katakan dengan chartologi. Jadi tergantung Bapak Ibu menggunakan tekniknya apa. Tapi semua teknik itu bagus, tidak ada yang tidak bagus. Nah, kalau misalnya dalam teknik itu Bapak Ibu mengalami loss nih, artinya apa? Yang kita salahin bukan tekniknya, tetapi kita bertanya ke diri kita paham tidak dalam teknik tersebut? Seberapa dalam kita paham dalam tekniknya? Bukan kita mendapatkan loss, kita ubah ke teknik satu lagi. Di teknik satu lagi kita salah lagi, ubah lagi. Nah, cukup setialah dalam satu teknik yang Bapak Ibu pakai. Betul, sepakat sama Master Teguh. Ada lagi pertanyaannya? Udah, cukup, Coach? Udah, nggak ada lagi. Kita sinyal udah kita kasihkan, tentang psikologis sudah kita berikan gitu. Mungkin kita tunggulah 5 menit lagi, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, kita tutup aja ya. Boleh, Master. Ya. Panen-panen, aduh. Hah? Ya, udah. Cukup, Master? Udah? Ya. Tutup aja. Ya. Terima kasih pada peserta yang telah mengikuti webinar kita dari jam 7 sampai hampir jam 8 ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh bentar. Boleh menghubungi saya di 0813 6344 6636 masalah seputar ini, atau boleh menghubungi konsultan bisnis yang mengajak Bapak Ibu untuk webinar. Jadi supaya mereka menyambungkan ke kita masalah apa sih yang Bapak Ibu butuhkan atau perlukan, pertanyakan gitu ya Pak. Ya Master. Ya, betul. Ya, jadi soalnya kan kalau webinar ini kan waktunya singkat nih. Mana tahu Bapak Ibu masih ada pertanyaan yang masih dipikirkan gitu, atau mau bertanya tapi bingung gitu. Itu ya, pasti ada itu ya kan Master. Nah, kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi, ini kok ada obrolan? Oh enggak. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup.
Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan kata, dan ingat di sini kita berbagi ilmu bukan mengajari, tapi berbagi ilmu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Master. Terima kasih juga Master Saukani.